warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 hendak menampilkan video tentang aplikasi tanggung jawab dan kerja keras dalam masyarakat. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cair Aditya Rejo, presensi 10 sebagai ayah, teman Salma. Perkenalkan, nama saya Zikri Nadiba Salma, presensi 13 sebagai anak dari Bapak Habib. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati, nomor presensi 33 sebagai teman Salma. Perkenalkan, nama saya Farah Fusniafrini, presensi 14, saya berperan sebagai anak dari ibu ayah, teman dari Salma, Silvi, dan ayah, dan adik dari Mas. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmatiara, nomor presensi 5 sebagai ibu Faras dan Dimas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Excel Damar Rafael, presensi 22 sebagai teman Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Nugraha, saya sebagai Dimas, sebagai kakak Faras, teman dari Excel Derbib, dan anak dari Alia. Perkenalkan, saya Bibadis Arosyid, nomor presensi 16. Di sini saya sebagai ayah dari Salma dan teman dari Excel dan Dimas. Pada pagi hari, bertepatan pada hari Minggu, hari yang sangat santai untuk beristirahat. Inilah yang dirasakan oleh seorang Salma, anak dari Bapak Habib, yang selalu bermalas-malasan dan hidup seperti tidak ada masalah. Kok ngantuk ya? Duh, kesel. Gak ada yang bantuin, anak malah tidur. Mak, ayo bangun, udah siang, masih muda kok, sering malas-malesan. Ayo bantu bapak bersih-bersih rumah. Apa sih Pak minggu-minggu harus bersih-bersih rumah? Emang apa salahnya sih kerja keras? Kerja keras itu kan bisa bermanfaat buat kamu juga. Bekerja keras itu kerja dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan niat. Jadi kerja keras itu bisa juga digolongkan sebagai ibadah. Tuh lihat ayat tetangga sebelah, rajin nyapu, ngepel, nyuci, masak. Dia ngelakuin itu semua buat apa kalau bukan buat melatih dirinya? Emang kayak gitu dasarnya apa sih Pak? Itu ada di surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, kerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula dengan Rasul dan orang-orang mukmin. Oh alah gitu ya Pak, ya udah sama bersih-bersih dulu. Setelah Bapak Habib menegur dan menasihati sang anaknya dengan dasar dalil dan sesuai ajaran umat muslim, akhirnya Salma berkegiatan membersihkan rumah dan bekerja keras untuk membersihkan rumah. Pinter ya anak bapak. Ya Allah, bersih-bersih
salah, nggak presentasi salah, yang bener tuh apa? Ya udah bagus. Bapak tinggal dulu ya. Setelah membersihkan rumah selama beberapa jam hingga bersih, Salma yang sedang bosan kemudian keluar rumah ingin mencari udara segar dengan helaan napas yang sangat panjang. Oh, hai Ayah. Hai Salma. Kamu tahu nggak sih? Aku tuh tadi dibandingin sama ayahku. Gimana ceritanya? Itu tuh gara-gara kamu terlalu rajin. Gimana sih kok kamu bisa serajin itu? Ya aku nggak bisa bilang kalau aku rajin ya, tapi semuanya tuh awalnya memang terpaksa. Tapi kalau kamu kelamaan, kamu bakal sadar kalau itu juga bermanfaat bagi kamu kok Kak. Oke, siap Bu, sepuh. Besok bawa aja, baca UTS. Oh, besok pakai baju putih. Apa tuh? Hai. Lagi ngapain nih? Iya nih, kumpul-kumpul kita nggak diajak. Ini loh tadi Salma cerita. Kamu tadi cerita apa mah? Iya tadi tuh ceritanya tuh ayah aku ngebanding-bandingin sama ayah gara-gara tuh ayah tuh terlalu rajin gitu. Ampun, sabar ya. Iya yang sabar ya Ma, kan itu semua ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya. Emang tuh hikmahnya apa aja sih? Jadi hikmah dari bekerja keras yaitu yang pertama kita menjadi bisa mengembangkan diri kita sendiri seperti kayak minat, bakat, terus kita bisa lebih disiplin dan juga mandiri sehingga kita nggak menyusahkan orang lain lah. Terus yang utama adalah bekerja keras itu disukai oleh Allah, makanya ada hikmah yang mungkin tidak kita rasakan saat ini yaitu pahala karena bekerja keras yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah dan itu merupakan bagian dari ibadah. Benar tuh yang dijelaskan oleh Silvi. Selain itu, kamu juga dapat belajar untuk bertanggung jawab. Seperti bapakku selaku Pak RT yang mengusahakan agar lingkungannya tetap bersih dengan menyelenggarakan kerja bakti. Aku yang membantu ibuku mengerjakan pekerjaan rumah serta belajar baik ada maupun tidak ada ulangan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah Salma menceritakan bahwa ia dibanding-bandingkan dengan ayah yang notabene anak yang rajin, membuatnya sedikit sedih karena bapaknya yang memuji tetangga sebelah. Akan tetapi, akhirnya Salma menjadi tahu dan paham mengapa suatu kerja keras itu penting. Oh iya, Mas mau kemana? Mau kuliah kelas pagi. Oh alah, gitu, titip jajan ya. Ya. Kemudian, seberapa besar tanggung jawab itu? Bagaimana kita menyikapinya? Inilah Dimas, seorang dari kakak Faras dan anak dari Ibu Alia yang sedang menjalani sebagai mahasiswa.
Sebagai mahasiswa, tentunya tidak asing akan tugas dan tanggung jawab lainnya. Faras sebagai adik dari Dimas mengingatkan bahwa seorang siswa maupun mahasiswa memiliki tanggung jawab yang harus ia tanggung dan dikerjakan semaksimal mungkin. Kok tugasnya banyak banget sih? Gak usah kerjain lah. Astagfirullah, nggak boleh gitu mas. Mas sebagai mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan tugas sesuai firman Allah Quran Surat Al-Mudathir ayat 38. Kulli nafsin bima kasabat rahimah, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oke lah, kamu kerjain lagi deh tugasnya. Adik mau tanya, emangnya semua mahasiswa kayak gitu ya tuh? Capek banget mukanya. Iya, itu emang udah tanggung jawab mahasiswa, Dek. Memangnya kaitan antara tanggung jawab, adil, kerja keras, toleransi, jujur itu gimana sih, Bu? Jadi gini, Dek, kita itu setiap individu manusia mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bekerja keras atas tanggung jawab itu. Nggak mungkin kan tanggung jawab itu akan berhasil secara maksimal apabila kita masih malas-malesan dan nggak mau kerja keras. Nah, kita bakal ketinggalan dari orang lain kalau kita nggak punya semangat dalam bekerja keras. Seorang pekerja keras selain jujur dalam niat, lisan, dan jujur dalam berjanji, tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur dalam berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Nah, seorang pekerja keras juga harus jujur dalam berpenampilan. Mereka akan menampilkan diri secara apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak memakai topeng atau baju kepalsuan, tidak mengada-ada, dan menampilkan diri secara bersahaja. Seseorang yang bekerja berkaitan erat dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya berperilaku jujur, adil, dan toleran. Seperti contoh seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas perilaku dirinya sendiri, keluarganya, saudaranya, masyarakat, dan rakyatnya. Oh alah gitu, adik jadi paham sekarang. Mau kemana, Sel? Biasa bolos. Kenapa nggak masuk kelas? Kan kita masuk sore bareng. Malas, dosennya gak enak. Astagfirullah. Ya udah bolos dulu ya. Oke, bro. Ma, cepat Ma, sini bantuin bapak. Bentar, Pak. Sini cepetan, nggak pakai lama. Yes. Udah ya guys, aku pulang duluan. Mau bantuin bapak nih. Iya. Pulang duluan ya. Dadah. Setelah kelas kuliah Adit selesai, ia kemudian menuju suatu kafe makanan. Tidak sengaja ia bertemu Excel dan juga Habib. Adit mengarahkan keduanya menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab akan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa. Tidak menyepelekan suatu tindakan yang sudah dikehendaki dan mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh yang harus ditetapkan oleh kaum muslimin. Ketemu lagi. Udah selesai kuliahnya. Udah barusan. Ngapain di sini? Mau beli jajan sih buat orang rumah.
Habib ngapain sih? Sama kayak Excel. Nah, kalian tuh kan udah gede, kuliah dibayar sama orang tua. Kasihan sama orang tua kalian. Itu kan udah tanggung jawab kalian. Iya sih bro, cuman kan dosennya gak enak. Oh ya, dan juga aku diajak Habib. Biar wah. Itu kan belajar kan itu kan proses pelan-pelan. Tuh dengerin. Ya udah, gini aja. Kalau kelas bareng, masuk bareng apa aja. Kerjain tugas bareng, berangkat bareng. Itu kan udah macam tanggung jawab yang harus dilakuin sebagai mahasiswa. Ya udah, duluan ya. Iya. Nah, banyak sekali pembelajaran di dalam video drama ini. Mempelajari betapa pentingnya kerja keras di kehidupan masyarakat yang sangat realistis, serta bertanggung jawab dengan mengerjakan sesuai tugasnya beriringan dengan kerja keras. Maka dari itu, terdapat kalimat yang berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan lain selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama